Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai hak asasi manusia dalam konstitusi. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Risma mengenai HAM sebelum kemerdekaan, dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Putri mengenai hak asasi manusia pra amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang terakhir yang akan saya sampaikan sendiri mengenai konsepsi HAM dalam Konstitusi Indonesia dan perkembangan HAM pasca amandemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang HAM sebelum kemerdekaan. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi, yaitu yang pertama Budi Utomo. Organisasi ini memperjuangkan hak asasi manusia melalui sebuah petisi yang ditujukan kepada pemerintah Belanda dan berbagai tulisan yang dimuat di dalam surat kabar. Komponen HAM yang digunakan oleh organisasi ini adalah hak atas kebebasan berserikat dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Selanjutnya yang kedua, Serikat Islam merupakan organisasi kaum santri yang dimotori oleh Haji Agus Salim dan Abdul Muiz. Konsep HAM yang digunakan oleh organisasi ini adalah usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Yang ketiga, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia lebih menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. Pemikiran HAM ini banyak dipengaruhi tokoh seperti Muhammad Hatta, Nazir, Ahmad Soeharjo, dan lainnya. Yang terakhir adalah Partai Komunis Indonesia. Organisasi ini juga turut menyuarakan tuntutannya mengenai penegakan hak asasi manusia. Permasalahan HAM yang diangkat partai ini tidak jauh dari isu sosial dan kesejahteraan rakyat serta permasalahan lain yang berkaitan ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang HAM pra-amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pasca kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah wadah HAM yang paling mendasar di Indonesia. Namun, seiring berjalan bernegara dan berbangsa, Indonesia mengalami perubahan konstitusional dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi RIS pada tahun 1949 sampai 1950. RIS pun tidak berlangsung lama di Indonesia. Pada tahun 1950 sampai 1959, konstitusi kembali berubah menjadi UUDS. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pra-amandemen tersusun atas pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 aturan peralihan, 2 aturan tambahan, dan penjelasan. Sementara HAM sendiri dimuat dalam pembukaan dan batang tubuh konstitusi. 1. Dalam pembukaan HAM, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat dalam tiap-tiap alinea. A. Alinea I25 merupakan hakikat pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka, freedom of be free. B. Alinea I26 disebutkan Indonesia sebagai negara yang adil. Kata adil di sini adalah kata sifat yang menunjukkan pada salah satu tujuan dari negara hukum untuk mencapai atau setidaknya mendekati keadilan. C. Alinea I27 berdasar pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa menjadi bukti bahwa negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius yang menjadi dasar dari negara maupun dasar moral negara. D. Alinea 428. Dalam alinea keempat ini memuat pemerintahan negara Indonesia sebagaimana yang untuk membentuk suatu pemerintahan di negara Indonesia. Dengan kata lain, negara meneguh pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi dalam segala bidang, yaitu politik, hukum, sosial, kultur, dan ekonomi. 2. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 7 pasal yang mengatur langsungnya HAM. Sekalipun hanya terdapat 7 pasal, namun pasal-pasal tersebut merupakan hal yang sangat esensial. Pasal-pasal sebagaimana yang dimaksud di atas yaitu A. Pasal 27 ayat 1, 3,
kosong yang mengatur tentang hak persamaan dalam hukum dan penghidupan dan layak bagi kemanusiaan. B. Pasal 27 ayat 2, 3, 1. Pengamatan bahwa segenap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. C. Pasal 283, 2. Mengatur tentang kebebasan dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. D. Pasal 293, 3. Memberikan ketentuan tentang kebebasan untuk memeluk agama. E. Pasal 313, 4 tentang hak untuk mendapat pengajaran, sementara operasionalisasi dari ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada mulanya, suasana HAM berdasarkan RIS dan UUD 1950 berjalan dengan baik sebagaimana terdahulu. Pengekangan mulai terjadi sejak pemerintahan menyatakan keadaan darurat. Masa berlangsungnya keadaan darurat tidak sebentar dan baru berakhir pada tahun 1963, era Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi merupakan upaya pemulihan hak asasi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Akan tetapi, kebebasan yang dinikmati terhitung sejak reformasi lebih dominan berkaitan dengan kebebasan individu dan politik. Sementara, kebebasan hak asasi di sektor sosial dan ekonomi masih sekedar angan-angan. Bahkan lebih ironis lagi, ada yang berpendapat bahwa jurang antara miskin dan kaya semakin meruncing. Perlu disadari bahwa semua ini terjadi bukan semata-mata persoalan minimnya anggaran, namun lebih kepada mismanagement, maladministration, minimnya rasa tanggung jawab, dan rendahnya nilai-nilai kemanusiaan. Ini merupakan penyakit luar biasa, kronis yang menghinggapi penyelenggara negara dan bisa menular dengan cepat kepada siapapun yang memiliki hubungan dengan kekuasaan. Ini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu konsepsi HAM dalam Konstitusi Indonesia dan perkembangan HAM pasca amandemen. Yang pertama yaitu konsepsi HAM dalam Konstitusi Indonesia. Secara historis, sejak persiapan hingga berdiri dan pelaksanaan pemerintahan Indonesia, dapat ditegaskan bahwa Indonesia menganut sistem konstitusional sehingga masalah HAM menjadi materi yang sangat penting. Menurut A.A.H. Strucken, eksistensi konstitusi memuat pandangan, keinginan, dan terbentuknya negara hukum yang menjamin terlindungnya HAM. Dibentuknya negara hukum merupakan upaya pembatasan absolutisme seorang raja melalui seperangkat aturan dalam konstitusi. Selanjutnya yaitu HAM. Untuk yang selanjutnya yaitu perkembangan HAM pasca amandemen. Ketika memasuki era Orde Baru, perkembangan HAM di Indonesia tidak begitu signifikan. Hal ini dipahami kepemimpinan Soeharto yang dimulai sejak 1966 masih dihantui kompleksi persoalan politik, keamanan, dan perekonomian dalam negeri. Dalam praktik bernegara, implementasi HAM secara baik dan bertanggung jawab sangat bergantung dalam suasana political will, political commitment, dan political action dari pelanggaran negara. Pada masa itu, perkembangan HAM yang cenderung lamban perlu diakui karena pengaruh konfigurasi politik yang represif, sehingga tidak hanya HAM yang dilaksanakan namun juga penegakan cenderung diabaikan. Baik, cukup seperti itu pemaparan presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.